Bab 1671 menantang lagi. Tidak hanya koneksi pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu, dua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dengan Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi telah terputus. Mereka juga mengakui Chu Feng. Ini bukan pengakuan sederhana, kedua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap telah memasuki penyerahan mutlak. Pada saat ini, dengan dua persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangannya, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan dua aliran energi memasuki tubuhnya. Saat ini terus berlanjut, budidaya Chu Feng tidak lagi bahwa peringkat satu kaisar setengah bela diri. Sebagai gantinya, ia telah mencapai terobosan dan menjadi pangkat kaisar setengah bela diri peringkat 2. Tampaknya aku meremehkan diriku sendiri, Chu Feng menertawakan dirinya sendiri. Sebelumnya, dia khawatir Qian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword tidak akan mengakuinya. Namun, sekarang tampaknya kekhawatirannya sama sekali tidak perlu. Alasan untuk itu adalah karena Qian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword sangat mendesak untuk melayaninya. Seolah-olah mereka telah menunggu kesempatan untuk melakukannya. Bas. Tiba-tiba, pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu mulai bergetar. Gemetar semacam ini bukanlah gemetar perlawanan. Sebaliknya, seolah-olah mereka meminta perintah dari Chu Feng untuk memperjuangkannya. Benar saja, pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu adalah barang yang luar biasa. Keduanya memiliki kecerdasan mereka sendiri. Aku tahu bahwa kamu berdua telah dirugikan, dipaksa untuk digunakan oleh Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi. Sekarang kalian berdua bersedia untuk digunakan olehku, aku pasti tidak akan gagal memenuhi harapanmu. Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia menyingkirkan Qian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword yang dia pegang di tangannya, dan sosoknya tiba-tiba bergeser. Dengan kecepatan yang mirip dengan hantu, Chu Feng meninggalkan gua dan tiba di luar. Setelah tiba di luar gua, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak, keturunan racun iblis tidak memiliki moral dan kebajikan. Mereka menggertak dan mempermalukan rakyat jelata. Dengan demikian, mereka akan dipenggal. Petik 2. Kalian semua, enyahlah dan datang ke sini. Izinkan aku untuk mengajari kamu dengan baik bagaimana mengatur diri sendiri. Petik 2. Keturunan racun iblis semua terkejut dan takut mendengar teriakan ini. Itu karena suara ini sangat akrab bagi mereka, karena terdengar sangat mirip dengan suara Chu Feng. Surga, ini. Setelah mencapai pintu masuk dan melihat orang yang berdiri di sana meneriakkan kata-kata itu, beberapa orang yang keluar begitu ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lemah. Mereka jatuh ke puntung mereka dan mulai mengencingi celana mereka. Suka Chu Feng? Tidak, ini hanyalah Chu Feng. Tapi, Chu Feng harus berada di formasi penyempurnaan racun, ia harus disempurnakan oleh formasi penyempurnaan racun. Mengapa dia berdiri di depan pintu masuk gua mereka tanpa cedera? Karena itu, mereka segera pergi untuk memanggil para tetua mereka. Ketika tetua Xi Yuan dan yang lainnya tiba dan melihat Chu Feng berdiri di luar gua, mereka semua segera menunjukkan ekspresi kaget. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Chu Feng akan benar-benar melarikan diri dari formasi penyempurnaan racun. Terlebih lagi, dia tidak hanya melarikan diri, dia juga benar-benar lolos dengan cepat. Mereka baru saja meninggalkan formasi penyempurnaan racun beberapa saat yang lalu. Namun, Chu Feng juga keluar dari formasi penyempurnaan racun tepat setelah. Pada saat ini, orang dengan ekspresi paling tidak sedap dipandang secara alami adalah tetua Xi Yuan. Untuk menjaga terhadap Chu Feng yang melarikan diri dari formasi penyempurnaan racun, dia telah secara khusus mengatur pembentukan roh. Namun, Chu Feng sudah berdiri di depan pintu masuk mereka dan menantang mereka. Namun, dia belum mendeteksi Chu Feng melarikan diri dari pembentukan arwahnya sama sekali. Karena itu, bagaimana mungkin dia menerima ini? Mungkinkah pembentukan rohnya benar-benar tidak berguna? Berhentilah membuat keributan sambil menatapku. Pergi dan panggil ketua klan kamu. Jangan bilang kalian semua benar-benar berencana untuk membuat aku membunuh kalian semua, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, tetua Xi Yuan dan yang lainnya tidak berani ragu. Mereka segera pergi untuk memanggil ketua klan Lord mereka Du Wanwu keluar. Setelah Du Wanwu keluar, dia jauh lebih tenang daripada tetua Xi Yuan dan yang lainnya. Namun, dia masih memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. Jelas, bahkan dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan dapat melarikan diri dari formasi penyempurnaan racun. Tidak hanya dia melarikan diri, Chu Feng benar-benar tanpa cedera. Bahkan, kondisinya tampak lebih baik daripada sebelumnya. Tampaknya aku telah meremehkanmu. Untuk bisa tetap di formasi penyempurnaan racun dan melarikan diri tanpa cedera, kamu yang pertama. Kamu harus memiliki tubuh yang kebal terhadap racun, bukan? Kata Du Wanwu. Kebal terhadap racun, kamu benar-benar melebih-lebihkan aku. Petik 2. Aku tidak berpikir bahwa aku memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Hanya saja, racunmu tidak bekerja padaku, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Namun, kata-katanya dipenuhi dengan ejekan. Racun yang digunakan oleh keturunan racun iblis itu jelas bukan racun biasa. Namun, Chu Feng memiliki pendapat yang rendah tentang racun mereka. Ini hanyalah sebuah penghinaan yang tidak tersamar. Sombong apa? Kamu benar-benar berani menghina Du klan kami. Hari ini, aku akan menggunakan racun untuk membunuhmu. Petik 2. Du Wanwu berteriak dingin. Kemudian, nyala api gas hijau dipancarkan dari tubuhnya dan menyapu ke arah Chu Feng. Ini bukan gas beracun biasa.
Alih-alih ini adalah gas beracun yang ada di dalam dirinya. Ketika api gas hijau itu muncul, langit mulai berubah warna, dan kultivasi Duanwu langsung meningkat dari peringkat 4 kaisar bela diri menjadi peringkat 5 kaisar bela diri. Dengan kata lain, kekuatan ilahi yang dimiliki Duanwu adalah sejenis gas beracun. Anak ini adalah ahli racun alami. Selain itu, racunnya sangat ganas. Dapat dikatakan bahwa Duanwu telah menggunakan serangan fatal segera. Tampaknya Duanwu menyadari bahwa Chu Feng tidak bisa dibiarkan hidup. Dengan demikian, dia memiliki niat untuk membunuh Chu Feng untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, menghadapi gas beracun Duanwu yang melonjak yang mampu memperbaiki semua makhluk hidup, Chu Feng berdiri di sana tanpa repot-repot menghindar atau bertahan. Sebelumnya, Duanwu telah mengalahkannya melalui penggunaan kekuatan bela diri. Namun, kali ini, Duanwu telah diprovokasi oleh Chu Feng dan memutuskan untuk menyerangnya hanya dengan gas beracun. Chu Feng sebelumnya takut dengan gas beracun Duanwu sebelumnya. Namun, setelah terbenam dalam formasi penyempurnaan racun selama total 20 hari, Chu Feng tidak lagi takut akan hal itu. Chu Feng percaya pada satu hal, bahwa itu jelas bukan kebetulan bahwa dia berhasil melewati formasi kabut racun tanpa cedera. Kemungkinan, metode yang immortal berambut salju gunakan padanya efektif. Saat ini, Chu Feng memang memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Paling tidak, tubuhnya kebal terhadap sebagian besar hal-hal yang sangat beracun. Bahkan racun-racun iblis dan racun ilahi Duanwu tidak akan bisa memengaruhinya. Boom! Pada saat ini, Divine Poison Duanwu telah sepenuhnya menutupi Chu Feng di banyak lapisan. Mereka masuk melalui tubuh Chu Feng dari semua lubangnya untuk menimbulkan korosi dan memperbaiki tubuhnya dari dalam dan luar. Pada saat ini, lingkungan Chu Feng dipenuhi dengan gas beracun hijau. Gas beracun itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Racun ilahi Duanwu benar-benar tidak sedap berbau. Setelah udara di sekitar Chu Feng semua tertutup oleh gas beracun, bau yang tidak menyenangkan menjadi lebih intens. Namun, Chu Feng berdiri di sana benar-benar tanpa cedera. Meskipun gas beracun melonjak dan menyerangnya, Chu Feng tidak terpengaruh oleh gas beracun sedikit pun. Tiba-tiba, Chu Feng tertawa. Jika dia skeptis bahwa dia memiliki tubuh yang kebal terhadap racun sebelumnya, maka dia sepenuhnya percaya sekarang. Chu Feng dengan tegas percaya bahwa dia sekarang memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Duanwu, racunmu tidak berguna untukku. Tidak peduli berapa kali kamu mencoba, hasilnya akan sama. Petik 2. Jika kamu ingin membunuh aku, kamu harus menggunakan kekuatan bela diri kamu, cibiran Chu Feng. Kemudian, dengan pemikiran, Thunder Armor dan Thunder Wings milik Chu Feng muncul. Pada saat yang sama, aliran air keluar dari Chu Feng menuju Duanwu. Bab 1672 menyeka malu-malu. Aliran air tak terbendung. Saat itu keluar, gelombang air meluap, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Bagaimana mungkin ini air? Ini hanyalah pasukan yang luar biasa dari pasukan surgawi dan jenderal yang mampu menjatuhkan kota. Gelombang-gelombang air yang dimiliki mungkin mampu menjatuhkan gunung-gunung dan menjungkir-balikkan lautan, menghancurkan barisan gunung dan membelah bumi yang luas itu. Diserang oleh gelombang air semacam ini, meskipun gas beracun Duanwu sangat kuat, itu masih dapat ditembus oleh gelombang air. Tidak hanya itu, teknik mendalam abadi air telah muncul dalam sekejap. Dengan air yang meluap, ia memiliki kekuatan dari kaisar setengah bela diri peringkat 5. Dan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi saat dituduh dengan ganas menyerang Duanwu. Pada saat ini, tidak perlu bagi Chu Feng untuk bertindak sendiri. Hanya teknik mendalam abadi airnya yang mampu bertarung melawan Duanwu. Kultivasi kamu benar-benar meningkat? Tanda seru petik 2. Dihadapi dengan serangan ganas dari teknik mendalam abadi air, Duanwu sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng melihat ekspresi kaget di wajah Duanwu. Namun, keterkejutannya bisa dimengerti. Lagi pula, bahkan jika dia ingin tetap tenang, tidak mungkin melakukannya. Ketika Chu Feng menyerang, Duanwu bisa merasakan bahwa aura Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Chu Feng telah mencapai terobosan dan mendapatkan kekuatan pertempuran setara dengan miliknya. Apa? Dia benar-benar mencapai terobosan? Petik 2. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng telah mendapatkan terobosan, orang-orang lain dari Du Clan sangat ketakutan. Mereka semua tahu betul bahwa Chu Feng telah dikalahkan oleh ketua klan Lord mereka terakhir kali karena kultivasinya lebih rendah daripada kepala klan Lord mereka. Namun sekarang, meskipun budidaya Chu Feng masih kalah dengan Lord Clan Chief mereka, Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga 1 tingkat di atas Lord Clan Chief mereka. Karena itu, keduanya sama-sama cocok. Jika mereka bertarung lagi, hasil pertempuran akan sangat sulit untuk ditentukan. Selanjutnya, Chu Feng memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Dengan demikian, kebanggaan Du Clan mereka, racun mereka, termasuk bahkan Divine Poison Duanwu, semuanya tidak berguna melawan Chu Feng. Dengan demikian, semua keuntungan yang mereka miliki sekarang hilang. Pertempuran ini kemungkinan akan menyebabkan bencana. Kenyataannya, kekhawatiran mereka tidak berdasar. Setelah budidaya Chu Feng meningkat, budidaya teknik mendalam air abadi juga meningkat. Dengan aktivasi Thunder Armor dan Thunder Wings-nya, kultivasi Chu Feng naik dari peringkat 2 Half Martial Emperor ke peringkat 4 Half Martial Emperor. Namun, budidaya teknik mendalam abadi air adalah tingkat di atas Chu Feng.
Pada saat ini, teknik mendalam abadi air memiliki budidaya peringkat 5,5 kaisar bela diri, dan kekuatan pertempuran menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat budidaya. Itu pada tingkat yang sama dengan Duanwu. Selanjutnya, teknik mendalam abadi air dikatakan sebagai salah satu keterampilan rahasia terkuat. Reputasinya tidak layak, karena serangannya sangat gagah, dan memiliki tubuh yang abadi. Meskipun Duanwu memiliki kekuatan pertempuran yang melimpah dan teknik yang tak terhitung jumlahnya, dia masih tak berdaya melawan lawan yang merepotkan seperti itu. Pada saat ini, Duanwu ditutupi dengan keringat. Duanwu, kamu harus berusaha lebih keras. Jika kamu tidak melakukan lebih banyak usaha dan mengungkapkan teknik yang lebih kuat, aku akan mulai membunuh anggota keluargamu. Chu Feng bertindak seolah-olah dia adalah pengamat dalam pertempuran, dan berbicara dengan Duanwu sambil tersenyum dengan berseri-seri. Chu Feng, jangan bertindak sombong. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan pertempuran yang sama dengan aku, itu tidak berarti bahwa aku, Duanwu, akan dikalahkan oleh kamu. Petik 2. Duanwu berteriak dengan marah. Kemudian, pola berurat ungu yang bercahaya dengan cahaya muncul di tubuhnya. Ketika pola berurat ungu itu muncul, aura Duanwu sebenarnya naik secara dramatis. Kemudian, dia mulai dengan panik melepaskan serangan balik di teknik mendalam abadi air. Boom, 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 boom. Kali ini, Duanwu berhenti menggunakan gas beracun untuk menyerang. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan bela dirinya. Dengan tinju dan tendangan, Duanwu menghancurkan teknik mendalam abadi air. Apakah kamu akhirnya menjadi serius? Terakhir kali, aku dikalahkan oleh itu. Kali ini, aku tidak akan dikalahkan lagi. Petik 2. Chu Feng tersenyum ringan, lalu menarik kembali teknik mendalam keabadian air dan melepaskan 4 keahlian rahasia besarnya, Harimau Putih, Azure Dragon, Vermilion Bird dan Kura-Kura Hitam. Setelah 4 keterampilan rahasia besar menyatu dengannya, Chu Feng melepaskan serangan ke Duanwu. Chu Feng berencana untuk secara pribadi bertarung melawan Duanwu dan mendapatkan kemenangan atas dirinya. Wos! Kecepatan Chu Feng sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan Duanwu. Tanpa menggunakan keterampilan bela diri, dia menyerang dengan tangan dan kakinya. Dia berencana untuk melawan Duanwu secara fisik. Chu Feng tahu betul bahwa kekuatan pertempuran Duanwu telah menjadi sangat kuat setelah pola berurat ungu muncul di kulitnya. Tidak hanya itu, tubuhnya juga telah diperkuat. Terakhir kali, ketika Chu Feng dikalahkan oleh Duanwu, lubang di dadanya bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh Duanwu dengan keterampilan bela diri atau senjata. Sebaliknya, itu disebabkan oleh kepalaan Duanwu. Duanwu telah menembak tubuh Chu Feng dengan tinjunya. Tubuh Chu Feng marah dengan Divine Lightnings-nya. Sejak masa mudanya, tubuh Chu Feng sangat kuat. Dia telah mampu bertarung melawan binatang buas menggunakan tubuhnya. Tidak pernah ada saat ketika tubuhnya ditembus oleh tangan seseorang. Dengan demikian, kekalahan terakhir kali sekitar adalah penghinaan bagi Chu Feng. Kali ini, Chu Feng berencana untuk menghapus rasa malunya. Boom, 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 boom. Chu Feng menjadi lebih dan lebih ganas saat pertempuran berlangsung. Kecepatannya, kekuatannya dan bahkan teknik ofensifnya semua melampaui Duanwu. Setiap tinjunya mampu menghancurkan ruang. Setiap tendangannya mampu memutar ruang. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Duanwu adalah mundur berulang kali. Dengan sedikit salah langkah, Duanwu akhirnya menerima 2 pukulan tinju dari Chu Feng. Meskipun 2 serangan kepalan tangan itu tidak menembus tubuh Duanwu, lokasi di mana mereka memukulnya rusak parah dengan daging yang terkoyak. Pada saat ini, Duanwu akhirnya menyadari betapa kuatnya Chu Feng. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi Chu Feng adalah tingkat yang lebih lemah sebelumnya, tidak ada cara baginya untuk bisa mengalahkan Chu Feng. Kekuatan Chu Feng sudah melampaui imajinasinya. Wos! Tiba-tiba, Chu Feng menggunakan sepatu bot di kakinya serta teknik Azure Dragon Dashing untuk meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Dalam sekejap, dia tiba di belakang Duanwu. Tinjunya langsung ditembakkan dengan meningkatnya kekuatan teknik pembantaian harimau putih dan mendarat di punggung Duanwu. Pada saat ini, suara Pu terdengar. Kemudian, Duanwu menjerit kesakitan. Sejumlah besar darah terciprat. Tinju Chu Feng telah menembus tubuh Duanwu, menembus dadanya. Wos! Setelah menembus dada Duanwu dengan tinjunya, Chu Feng tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengirim Duanwu terbang. Pada akhirnya, Duanwu dengan kejam menabrak dinding gua Du Clan mereka. Lemparan itu dilakukan dengan sejumlah besar kekuatan. Sebuah ledakan besar terdengar ketika Duanwu menabrak dinding. Selanjutnya, Duanwu hancur ribuan meter ke dinding dan masuk jauh ke gunung. Lord Clan Chief. Orang-orang dari klan Du tanpa henti khawatir dan takut ketika mereka melihat adegan ini. Kekhawatiran yang mereka miliki telah menjadi kenyataan. Ketika Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang sama dengan ketua klan Lord mereka, ketua klan Lord mereka bukan tandingan Chu Feng. Jika Lord Clan Chief mereka adalah seseorang yang mirip dengan Tuhan di dalam hati mereka, maka Chu Feng akan menjadi orang yang lebih kuat daripada Tuhan mereka. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka tidak takut pada Chu Feng? Duanwu, sebaiknya aku memberitahumu ini. Meskipun aku, Chu Feng, berasal dari tanah suci martialism, aku bukan dari 3 istana. Petik 2. Aku masuk ke sini murni karena kebetulan. Alasan mengapa aku datang untuk menemukan kamu semua adalah karena perlakuan buruk kamu terhadap orang-orang di sini. Aku hanya datang ke sini untuk berbicara untuk mereka. Petik 2.
lain, mengapa kamu berpikir bahwa orang-orang klan kamu semua akan hidup bahkan sekarang? Setelah mendapatkan dominasi, Chu Feng tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu. Orang-orang dari klan Du sudah ingin membunuh Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak pernah memiliki niat untuk membunuh mereka. Ini bukan karena Chu Feng penuh kasih sayang atau toleran, karena dia jelas bukan orang yang penuh kasih sayang atau toleran. Bahkan, sebelum dia datang ke sini, dia memiliki gagasan untuk memusnahkan Du Clan. Namun, setelah dia melihat orang-orang dari klan Du, Chu Feng tidak ingin membunuh mereka. Terutama setelah 20 hari terakhir ini. Meskipun Chu Feng telah terjebak dalam formasi penyempurnaan racun, dia bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Dia bisa melihat bagaimana orang-orang dari Du Clan bergaul satu sama lain. Meskipun Du Clan tidak dapat dianggap besar jika dibandingkan dengan klan besar lainnya di Tanah Suci Martialism. Mereka masih berjumlah hampir 10.000 orang dengan semua tua dan muda digabungkan. Sebuah klan yang dekat dengan 10.000 orang adalah, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, jelas bukan jumlah yang kecil. Tidak dapat dihindari, bagi klan, dan terutama klan besar, orang-orang yang memiliki kepentingan khusus mereka sendiri, perselisihan tidak dapat dihindari. Tapi, klan seperti klan Du sebenarnya diisi dengan empati terhadap saudara mereka dan tidak ada yang lain. Semua orang dari klan Du, terlepas dari apakah mereka tua atau muda, semua memandang Du Wanwu sebagai dewa. Mereka semua sangat loyal kepadanya. Du Clan yang lain tidak memiliki niat untuk berjuang demi kepemimpinan dan keuntungan. Mereka hidup sangat harmonis satu sama lain. Sesuatu seperti ini sangat jarang terlihat. Chu Feng merasa bahwa, terlepas dari bagaimana mereka memperlakukan orang luar, karena mereka adalah keluarga yang memandang darah lebih tebal daripada air, dia tidak boleh menghilangkannya dan sebaliknya, harus membiarkan mereka hidup. Itulah sebabnya Chu Feng ingin berdebat dengan mereka sehingga mereka akan memperlakukan penduduk desa lebih baik dan mendamaikan masalah ini. Bab 1673 Hasil Pertempuran. Chu Feng, apa niatmu mengatakan semua itu? Tiba-tiba mengatakan kata-kata seperti itu setelah hal-hal telah mencapai titik ini, mungkinkah kamu takut? Tiba-tiba, tepat pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari gua. Itu adalah aura Du Wanwu. Auranya telah benar-benar meningkat lagi. Lebih jauh, itu bukan hanya peningkatan kecil, itu adalah peningkatan dramatis. Kekuatan pertempurannya telah menjadi sangat dekat dengan kekuatan dari Half Martial Emperor. 1. Segera setelah itu, ledakan keras terdengar. Du Wanwu telah terbang kembali dari gua itu dan berdiri di depan Chu Feng lagi. Pada saat ini, ia tampak sama sekali seperti sebelumnya. Bahkan, lubang di dadanya yang telah dibuat oleh penetrasi kepalan Chu Feng masih ada di sana. Namun, labu botol ungu telah muncul di tangan Du Wanwu. Itu bukan labu botol biasa. Panjangnya total 1 meter. Tidak hanya labu botolnya sangat besar, ada pola berurat dan 9 ular hitam besar terukir di atasnya. Selain itu, labu botol memancarkan kekuatan kaisar yang sangat kuat. Alasan mengapa kekuatan pertempuran Du Wanwu telah menguat dan menjadi sangat dekat dengan puncak Half Martial Emperor adalah semua karena labu botol itu. Labu botol itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Itu bukan salinan, tetapi persenjataan kekaisaran yang sebenarnya tidak lengkap. Takut, kamu pasti terlalu banyak berpikir. Petik 2. Aku hanya menjelaskan tujuanku datang ke sini. Karena kamu tidak ingin membicarakannya dengan baik denganku, aku hanya bisa mengkomunikasikannya kepadamu dengan paksa. Chu Feng tersenyum ringan. Saat dia berbicara, dia membalik tangannya, dan 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, pedang pelangi cian dan pedang pelangi ungu, muncul di tangannya. Setelah 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap muncul, 2 aliran aura tanpa batas melonjak maju. Semua orang di sekitar 1000 mil mampu merasakan 2 aura kuat itu. Ini terutama benar bagi orang-orang dari klan Du. Mereka sangat terkejut oleh 2 aliran kekuatan kaisar sehingga mereka mulai mundur berulang kali. Bahkan, mereka yang tingkat kultivasinya rendah bahkan memuntahkan darah dan terluka parah. Kamu benar-benar menggunakan 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap secara bersamaan? Setelah melihat Cian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword di tangan Chu Feng, Du Wanwu mulai mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa setelah dia mengungkapkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, Chu Feng akan mengungkapkan 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Orang harus tahu bahwa persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sangat kuat. Namun, justru karena mereka sangat kuat, sangat sulit bagi satu orang untuk secara bersamaan menggunakan 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Namun, pada saat ini, Chu Feng sebenarnya bisa melakukan itu. Ini menjelaskan betapa kuatnya Chu Feng. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Takut, kata takut tidak ada dalam kamus aku. Petik 2. Du Wanwu mendengus dingin. Kemudian, dia mengarahkan labu botol di tangannya ke Chu Feng. Au, raungan nyaring terdengar, dan kemudian seekor ular hitam raksasa muncul dengan eksplosif dari labu botol. Begitu ular raksasa itu menembak, langit segera berubah warna. Angin kencang dan awan panas tiba-tiba muncul, mengikuti kekuatan naga yang meluap yang menyerang Chu Feng. Dihadapkan dengan ular hitam-hitam raksasa ini, Chu Feng mulai mengelak di semua tempat. Dia tidak segera melakukan serangan balik. Sebagai gantinya, dia dengan hati-hati mengamati ular itu. Penampilan ini, mungkinkah itu Beast Dragon Monstrous Dragon Beast? Tiba-tiba, Chu Feng mulai mengerutkan kening.
Alasan untuk itu adalah karena ular hitam raksasa di depannya tidak benar-benar ular raksasa. Sebaliknya, itu adalah binatang naga yang mengerikan. Namun, itu bukan binatang naga monster biasa. Chu Feng merasa bahwa sangat mungkin bahwa ular raksasa di depannya adalah tanah suci martial Dragon's Beast Dragon Beast. Penglihatanmu cukup bagus. Botol labu ini bukan milik persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Itu diciptakan oleh leluhur klan aku dengan menyempurnakan 9 Raja Monstrous Dragon Beast terkuat dari kesadaran Raja Monstrous Dragon Beast, Du Wanwu menjelaskan. Benar-benar asal yang luar biasa. Sayangnya, aku khawatir bahwa asalnya masih sangat rendah dengan asal-usul Qian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword aku. Petik 2. Chu Feng terkekeh. Dia melepaskan kedua Qian Rainbow Sword dan Purple Rainbow Sword secara bersamaan. Saat Qian dan ungu berbaur satu sama lain, 2 tebasan ditembakkan. Keduanya menebas dengan kejam mendarat di King Monstrous Dragon Beast, membelahnya. Namun, setelah Raja Beast Dragon Monstrous Dragon diiris, Du Wanwu hanya mendengus dingin. Botol labu di tangannya bergetar, dan kemudian 9 Raja Beast Dragon Monstrous menembak ke arah Chu Feng berturut-turut. 9 King Monstrous Dragon Beast tidak menyerang dengan gegabah. Sebaliknya, mereka membentuk formasi ofensif. Dengan formasi yang jelas ini, mereka mampu menyerang dan bertahan melawan Chu Feng saat mereka terus melancarkan serangan terhadapnya. Pada saat ini, bahkan Chu Feng tidak bisa menahan nafas kagum. Labu botol Du Wanwu benar-benar luar biasa. Memang, itu berbeda dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap biasa. Itu bukan senjata yang akan meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang. Sebaliknya, itu lebih seperti formasi besar yang bisa dibawanya bersama mereka. Namun, Chu Feng memiliki 2 pedang besar, pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia takut akan formasi King Beast Dragon Beast? Wos. Gerakan Chu Feng menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Sinar pisau Qian dan ungu menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Dalam sekejap, Beast Dragon Monstrous Dragon dibantai oleh Chu Feng. Namun, setelah Chu Feng melenyapkan 9 King Monstrous Dragon Beast, 9 King Beast Dragon Monstrous sebenarnya muncul dari labu botol. Bahkan setelah Chu Feng membunuh mereka lagi, lebih banyak Beast Dragon Monstrous Dragon muncul kembali dari labu botol. Seolah-olah jumlah King Monstrous Dragon Beast bukan 9, tetapi bukannya tak terbatas. Tidak peduli berapa banyak dia membunuh, dia tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua. Chu Feng, itu tidak berguna. Tidak peduli seberapa kuat pedang di tanganmu, terlepas dari berapa banyak King Monstrous Dragon Beast yang mampu mereka hilangkan, kamu tidak akan pernah bisa membunuh mereka semua. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kuat stamina kamu masih, cepat atau lambat, akan kelelahan, kata Du Wanwu. Apakah begitu? Aku memiliki metode yang mampu menentukan hasil pertempuran segera, kata Chu Feng. Kamu berencana untuk membunuh raja untuk menaklukkan tentara dan menyerangku secara langsung? Jika itu rencana kamu, aku harus memberitahu kamu bahwa kamu membuat kesalahan dalam penilaian. Aku, Du Wanwu, tidak bodoh. Aku tidak akan berdiri di sini dan membiarkanmu datang untuk membunuhku. Petik 2. Saat Du Wanwu berbicara, tubuhnya mulai bergetar. Pada saat yang sama, aura khusus mulai memancar dari tubuhnya. Wos. Tiba-tiba, tubuh Du Wanwu bergeser. Dalam sekejap, dia berputar di sekitar Chu Feng dan muncul ke segala arah. Kecepatannya tak bisa berkata-kata cepat. Ini tabu bumi, teknik pergeseran instan. Dengan keterampilan bela diri aku ini, kamu bisa melupakan tentang menangkap aku. Setelah mengungkapkan kecepatannya, Du Wanwu tidak lupa untuk mengejek Chu Feng. Jadi begitu, selain racun, kamu sebenarnya tahu keterampilan bela diri yang cukup baik. Petik 2. Namun, apakah kamu benar-benar yakin? Berbicara sampai titik ini, senyum muncul di sudut mulut Chu Feng. Lalu, dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia telah tiba di belakang Du Wanwu. Dengan sedikit senyum, dia berkata, bahwa aku tidak akan bisa menyusulmu. Sialan, setelah menemukan bahwa Chu Feng ada di belakangnya, Du Wanwu segera menggeser tubuhnya. Dia berencana untuk menggunakan Erten Tabu, teknik pergeseran instan untuk dengan cepat melarikan diri dari Chu Feng. Namun, sebelum dia bisa menggunakan Erten Tabu, teknik pergeseran instan, dia merasakan sakit di tubuhnya. Pedang pelangi Qian telah menusuknya. Kecepatan serangan Chu Feng lebih cepat dari kecepatan reaksinya. Pada saat yang sama pedang pelangi Qian menusuk Du Wanwu, Chu Feng tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dengan pedang pelangi ungu. Kilatan cahaya merah melintas. Lengan Du Wanwu yang memegang labu botol telah diretas oleh Chu Feng. Dengan lengannya hilang, labu botol itu juga terbang ke udara. Ketika labu jatuh ke tanah, 9 Raja Beast Dragon Beast yang menagih ke Chu Feng untuk menyerangnya lenyap seperti asap di udara tipis. Tampaknya hasil dari pertempuran telah ditentukan. Du Wanwu, bagaimana kamu ingin mati? Saat Chu Feng berbicara, dia mengarahkan Purple Rainbow Sword ke kepala Du Wanwu. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Bab 1674 Lady Xiang Yu. Tuan Chu Feng, tolong tunjukkan keringanan hukuman. Melihat bahwa Du Wanwu telah dikalahkan oleh Chu Feng, orang-orang dari klan Du semua berlari keluar dari gua. Di bawah kepemimpinan Tetua Xiu Yuan dan yang lainnya,
Mereka semua berlutut di tanah dan mulai bersujud kepada Chu Feng, yang ada di langit, untuk memohon padanya agar menyelamatkan hidup Duan Wu. Seorang prajurit bisa dibunuh tetapi tidak dihina. Kalian semua, tunjukkan kehormatan. Jangan memalukan reputasi Du Clan kami. Duan Wu berteriak dingin. Begitu kata-kata itu terdengar, orang-orang dari Du Clan segera menghentikan permintaan mereka. Namun, mereka masih berlutut dan menolak untuk berdiri kembali. Kamu adalah orang dengan integritas. Namun, apakah kamu sudah memikirkan apa gunanya kehormatan dan martabat kamu jika aku melenyapkan seluruh Du Clan kamu? Tanya Chu Feng. Kamu persis apa yang kamu inginkan? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tubuh Duan Wu menggigil. Bahkan nada bicaranya telah berubah. Terbukti, kata-kata Chu Feng telah menusuk titik rawannya. 2 syarat. Pertama, jangan menggertak penduduk desa di tempat ini lagi. Kembalikan kebebasan mereka kepada mereka sehingga mereka tidak lagi harus melayani kamu semua. Petik 2. Tidak peduli apa, mereka adalah orang-orang dari desa yang sama denganmu. Terlalu berlebihan bagi kalian semua untuk memperlakukan mereka seperti budak, kata Chu Feng. Itu adalah aturan yang telah diturunkan dari leluhur kita. Aku tidak bisa mengubahnya, kata Duan Wu. Kamu benar-benar keras kepala. Tampaknya, bagi kamu, apa yang disebut aturan itu lebih penting daripada hidup dan mati Du Clan kamu, kata Chu Feng. Aku sudah mengatakannya. Seorang pejuang bisa terbunuh tetapi tidak dihina. Sebagai keturunan, aku tidak memiliki kualifikasi untuk mengubah aturan leluhur aku. Jika kamu ingin membunuh aku, silakan dan lakukan. Aku, Duan Wu, tidak akan berkedip atau cemberut. Jika aku berkerut sedikit pun, aku akan menjadi putramu. Ketika Duan Wu mengucapkan kata-kata itu, dia telah membuat tekad untuk menghadapi kematian. Jika kamu ingin membunuh kami, silakan saja. Tidak ada seorang pun di Du Clan kami yang takut akan kematian. Petik 2. Melihat tekad Duan Wu, anggota klan Du lainnya juga berteriak serempak. Ketika mereka berbicara, mereka semua berdiri. Seperti Duan Wu, mereka semua membuat resolusi untuk menghadapi kematian. Dihadapkan dengan Du Clan seperti itu, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa aku, Chu Feng, tidak berani membunuh kalian semua? Saat Chu Feng berbicara, kilatan kedinginan bersinar melalui matanya. Ketika kondisi pertamanya sudah ditolak oleh Du Clan, kondisi kedua pasti akan ditolak oleh Du Clan juga. Setelah semua, kondisi kedua adalah untuk mendapatkan teknik mendalam abadi api mereka. Ketika mereka menolak untuk bahkan mengubah aturan yang ditetapkan oleh Demon Racun, bagaimana mungkin mereka bersedia untuk menyerahkan teknik mendalam abadi api? Dengan demikian, Chu Feng tahu bahwa dia sudah tidak punya cara untuk membicarakannya dengan Du Clan. Justru karena ini bahwa Chu Feng merasa bahwa dia telah ditempatkan dalam situasi yang sangat sulit. Sebenarnya, Chu Feng tidak bisa membunuh mereka. Namun, cepat atau lambat, dia harus meninggalkan tempat ini. Jika Chu Feng tidak membunuh orang-orang dari klan Du dan hanya menggunakan teknik untuk mengikat mereka, jika orang-orang dari klan Du dapat memecahkan ikatan yang Chu Feng kenakan, mereka yang akan menderita musibah adalah Goudaner dan penduduk desa lainnya. Namun, Du Clan, pada akhirnya, adalah keturunan dari Poison Demon. Bagi mereka untuk dapat bertahan selama ini bukanlah tugas yang mudah. Selanjutnya, Chu Feng mengagumi perilaku mereka. Dengan demikian, dia tidak ingin menghilangkan klan yang pantang menyerah ini dipenuhi dengan cinta keluarga satu sama lain. Tiba-tiba, Chu Feng tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Teman kecil Chu Feng, harap bersikap lunak dan tinggalkan jalan untuk bertahan hidup bagi Du Clan kita. Tepat pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Ketika suara ini terdengar, belum lagi Chu Feng, bahkan orang-orang dari klan Du tertegun. Langkah, langkah, langkah. Setelah suara itu terdengar, suara langkah kaki yang lambat bisa terdengar. Pada saat ini, Chu Feng segera menggunakan mata langitnya untuk mengamati gua. Begitu dia melihat siapa yang datang, dia segera mulai cemberut. Itu adalah seorang wanita tua. Dia memiliki penampilan yang sangat tua. Kerutan di tubuhnya terlalu banyak untuk dihitung. Semua gigi dan rambutnya rontok. Saat dia berjalan, dia membungkukkan punggungnya. Penampilan itu seperti seseorang yang keluar dari peti mati. Usia wanita tua itu sangat tua. Kemungkinan, dalam beberapa tahun lagi, dia akan mati. Namun, masalah yang menyebabkan Chu Feng merasa paling tertekan adalah bahwa tidak hanya wanita tua itu masih hidup, dia juga seorang kaisar bela diri. Du Clan sebenarnya memiliki Martial Emperor. Mulut besar di desa mengatakan bahwa tidak ada kaisar bela diri yang lahir dari Du Clan setelah Demon Poison. Namun, bukankah wanita tua ini seorang kaisar bela diri? Namun, memikirkannya, Chu Feng bisa mengerti. Para penduduk desa bahkan tidak berani mendekati tempat tinggal Du Clan. Dengan demikian, bagaimana mereka bisa tahu apakah ada kaisar bela diri di klan Du? Kamu adalah... Setelah wanita tua itu berjalan keluar dari gua, orang-orang dari Du Clan juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka ketika mereka melihatnya. Penampilan mereka tampaknya menunjukkan bahwa mereka belum pernah melihat wanita tua itu sebelumnya. Hahaha, wanita tua ini sudah lama berlatih di pintu tertutup sehingga tidak ada yang mengingatku sekarang. Namun, aku masih ingat kalian semua. Aku menyaksikan kalian semua tumbuh dewasa, wanita tua itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia bertanya, namaku Du Xiangyu, apakah ada orang yang mengingat aku? Du Xiangyu, sebenarnya Lady Du Xiangyu,
kamu benar-benar masih hidup. Kami memberi hormat kepada Lady Du Xiangyu. Setelah mengetahui nama wanita tua itu, orang-orang dari Du Clan segera berlutut di tanah. Banyak dari mereka yang menangis terseduh-seduh, dan mereka sangat emosional. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi dan tidak berani mempercayai segalanya di depan mata mereka. Bahkan sudut-sudut mata Duan Wu mulai menjadi lembab. Pada saat ini, Chu Feng menyadari bahwa wanita tua ini kemungkinan besar juga merupakan karakter tingkat leluhur di Du Clan. Karena dia sudah terlalu lama berlatih di pintu tertutup, kemungkinan semua orang dari generasinya sudah meninggal. Dengan demikian, semua keturunan Du Clan mengira bahwa dia telah mati juga. Namun, jelas bahwa wanita tua bernama Du Xiangyu ini memperhatikan perubahan yang terjadi di klan Du selama pelatihan tertutup. Dengan demikian, dia tahu tentang situasi klan Du dengan sangat baik. Bahkan, dia tahu tentang apa yang terjadi setelah Chu Feng tiba di sini. Lain, tidak mungkin baginya untuk mengetahui nama Chu Feng dan memintanya untuk bersikap lunak terhadap Du Clan. Namun, bagaimanapun, Chu Feng merasa sangat gelisah saat ini. Bagaimanapun, wanita tua ini adalah orang dari klan Du. Selanjutnya, dia adalah seorang kaisar bela diri. Tidak peduli seberapa kuat Chu Feng mungkin, dia tidak akan mampu melawan kaisar marsial. Berpikir tentang ini, Chu Feng mengeluarkan Qian Rainbow Sword-nya dari tubuh Duan Wu dan kemudian menyingkirkan kedua pedang itu. Pada saat yang sama, ia juga melepas Thunder Armor dan Thunder Wings, mengembalikan kultivasinya ke pangkat 2 Half Martial Emperor. Chu Feng telah memutuskan untuk tidak terus bertarung. Bukan karena Chu Feng pengecut dan tidak berani menggunakan Duan Wu untuk mengancam wanita tua itu, melainkan karena memang tidak ada cara baginya untuk bersaing melawan kaisar marsial. Jika Chu Feng berani menggunakan Duan Wu sebagai sandera untuk mengancam Du Xiangyu, dia akan terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Setelah semua, satu pemikiran dari kaisar bela diri akan mampu mengambil nyawa Chu Feng. Dengan demikian, apa yang harus dilakukan Chu Feng sekarang adalah sama dengan apa yang telah ia rencanakan untuk lakukan sebelumnya. Itu, untuk mencapai penyelesaian damai. Senior, aku yakin kamu telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Aku belum datang ke sini dengan niat jahat. Orang-orang yang menekan dan memaksa ke arahku adalah orang-orang Du Clan kamu. Meskipun Chu Feng merasa sangat gelisah, nadanya tidak budak atau sombong. Dia bertingkah sangat tenang dan tenang. Teman kecil, aku memang telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Memang benar bahwa kamu tidak melakukan kesalahan, dan bahwa orang-orang Du Clan kami yang salah. Wanita tua itu tersenyum ringan. Kemudian, dia menoleh ke klannya dan berkata, apa yang kalian tunggu? Cepat minta maaf kepada teman kecil Chu Feng. Petik 2. Ini, orang-orang dari klan Du semua terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka tidak mengerti mengapa Lady Xiangyu mereka tidak akan membela mereka, dan sebaliknya membela Chu Feng. Namun, tetap bahwa Lady Xiangyu mereka adalah karakter tingkat leluhur untuk Du Clan mereka. Jadi, bagaimana mungkin mereka berani menentang keinginannya? Satu persatu, mereka mulai meminta maaf kepada Chu Feng. Bahkan Duan Wu menurunkan kepalanya ke Chu Feng. Chu Feng juga sangat terkejut dengan ini. Dia tidak mengerti persis apa yang Du Xiangyu ingin lakukan. Apakah dia orang yang berpikiran luas, atau bisakah dia merencanakan sesuatu? Bab 1675 Permintaan. Teman kecil Chu Feng, tolong, kata Du Xiangyu kepada Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Penampilannya sangat ramah dan dia melambai ke gua di belakangnya, memanggil Chu Feng untuk masuk. Adapun Chu Feng, dia sebenarnya tidak ingin memasuki gua. Namun, dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak ingin memasuki gua, dia harus tetap memasukinya. Maka, tanpa pilihan lain, ia memasuki gua. Setelah memasuki gua, kamar tamu diatur untuknya. Dia adalah satu-satunya orang di ruang tamu. Meskipun dia adalah satu-satunya orang di ruang tamu, Du Clan masih menyiapkan dimsum untuknya. Chu Feng tidak berusaha sopan. Karena dia sudah lelah selama berhari-hari, bagaimana mungkin dia tidak makan makanan enak yang disajikan kepadanya? Jika Gou Danner dan yang lainnya ingin melihat bahwa Chu Feng benar-benar berani menikmati dimsum yang disajikan oleh Du Clan, mereka pasti akan takut tanpa perasaan. Namun, Chu Feng tidak takut. Bahkan Divine Poison Duan Wu tidak dapat melakukan apapun padanya, bagaimana mungkin racun dari sisa Du Clan dapat memengaruhinya? Selanjutnya, Chu Feng dengan tegas percaya bahwa orang-orang dari klan Du tidak akan berani meracuni dimsum. Setelah semua, bahkan jika mereka meracuni makanan, itu tidak akan dapat mempengaruhi Chu Feng. Baru beberapa saat kemudian Du Xiangyu berjalan bersama Duan Wu. Jelas, mereka berdua sudah mendiskusikan hal-hal satu sama lain sebelum datang ke sini. Lain, permusuhan Duan Wu terhadap Chu Feng tidak akan berkurang sebanyak ini. Kalimat pertama yang Du Xiangyu katakan setelah dia tiba mengejutkan Chu Feng. Namun, dia sepertinya mengantisipasi sesuatu seperti itu. Teman kecil Chu Feng, aku tidak suka membuat orang tegang. Jadi, aku akan langsung ke poin utama. Ada masalah yang aku harap bantuan kamu, kata Du Xiangyu. Senior, tidak ada salahnya memberitahuku apa masalahnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sejujurnya, saat itu, leluhur klan kami, Iblis Racun, telah membentuk formasi kabut racun di langit, di bawah tanah dan di sekitar tempat ini setelah datang ke sini. Aku percaya kamu juga tahu bahwa dia mengaturnya untuk menjaga musuh-musuh besarnya, 3 istana. Namun, apa yang kamu tidak tahu adalah bahwa formasi kabut racun tidak hanya mencegah orang lain masuk, itu juga mencegah kita keluar.
Orang-orang di luar tidak bisa masuk, dan orang-orang di dalam tidak bisa keluar. Sebenarnya ada alasan mengapa leluhur kita melakukan itu. Petik 2. Dia merasa bahwa jika keturunannya bahkan tidak dapat membuka formasi kabut racunnya, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki tanah suci bela diri. Dan bahkan kurang berkualitas untuk bertemu orang-orang dari 3 istana. Seperti yang terjadi, total 15.000 tahun telah berlalu. Orang-orang dari klan kami sudah terbiasa dengan hari-hari damai yang kita nikmati sekarang. Petik 2. Namun, Wan Wu adalah jenius racun langka yang belum pernah muncul sejak zaman leluhur kita. Selanjutnya, kekuatan ilahinya juga merupakan jenis racun. Ini sangat jarang dan sulit didapat. Petik 2. Menurut pandanganku, kelahiran Wan Wu hanyalah rahmat yang diperlihatkan kepada Duklan kita di surga. Aku tidak berharap dia menghabiskan sisa hidupnya dengan biasa di dasar lembah ini. Aku ingin dia pergi ke tanah suci martialisme dan mengalami seluruh dunia, kata Du Xiangyu. Senior, kamu bermaksud mengatakan bahwa bahkan kamu semua tidak dapat menembus formasi kabut racun itu? Tanya Chu Feng. Itulah tepatnya. Dengan berlalunya tahun ini, ada banyak orang dari tanah suci martialisme yang mencoba untuk mengisi melalui formasi kabut racun. Namun, mereka semua mati. Petik 2. Adapun Duklan kami, ada juga banyak yang ingin menagih melalui formasi Mist Poison dan memasuki tanah suci martialisme. Namun, mereka semua juga terbunuh oleh formasi Mist Poison. Ketika menyebutkan masalah ini, Du Xiangyu tersenyum pahit. Senior, dalam hal itu, bantuan apa yang bisa aku berikan? Tanya Chu Feng. Aku harap kamu bisa membawa Wan Wu keluar, kata Du Xiangyu. Aku, bawa dia keluar? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia berkata, Senior, bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana aku berhasil melewati formasi kabut racun. Apakah aku akan dapat meninggalkan formasi kabut racun dengan aman atau tidak adalah sesuatu yang tidak aku ketahui. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa membawa Du Wan Wu bersamaku? Petik 2. Teman kecil Chu Feng, aku menemukan kamu saat kamu tiba di sini, dan aku diam-diam mengawasi kamu. Kamu memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Aku berani menjamin bahwa formasi Mist Poison pasti tidak akan dapat membahayakan kamu, kata Du Xiangyu. Tetapi bahkan jika aku memiliki tubuh yang kebal terhadap racun, aku hanya dapat menjamin bahwa aku sendiri tidak akan terpengaruh oleh racun. Bagaimana aku bisa membawa Du Wan Wu bersamaku? Tanya Chu Feng. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku memiliki metode yang akan memungkinkan kamu untuk membawa setidaknya 2 orang dengan kamu. Namun, kamu hanya perlu membawa Wan Wu bersamamu. Petik 2. Juga, yakinlah, aku tidak akan membuat kamu membantu kami secara gratis. Aku sudah membahas masalah yang kamu bicarakan sebelumnya dengan Wan Wu. Petik 2. Aturan sudah mati, sedangkan orang hidup. Saat itu, leluhur telah membuat aturan itu memikirkan Duklan kita. Petik 2. Jadi, Wan Wu dan aku telah memutuskan bahwa kami akan membuat pengecualian, dan mengembalikan kebebasan para penduduk desa itu. Mereka akan bisa hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari Duklan kita di lembah ini. Petik 2. Adapun tanaman beracun yang digunakan orang-orang dari Duklan kami untuk berkultivasi, mereka akan ditanam sendiri oleh Duklan kami. Namun, aku tahu bahwa teman kecil Chu Feng masih memiliki permintaan kedua. Bolehkah aku tahu apa permintaan kedua ini? Du Xiangyu bertanya. Kondisi kedua aku adalah bahwa aku ingin mendapatkan teknik mendalam abadi api, kata Chu Feng. Jangan pikirkan itu. Mendengar kata-kata itu, Du Wan Wu langsung marah. Wan Wu, namun, Du Xiangyu agak tenang. Dia melirik Du Wan Wu dengan ringan. Melihat itu, Du Wan Wu duduk kembali. Hanya, dia masih memiliki ekspresi marah di wajahnya. Meskipun Du Wan Wu adalah orang yang tidak komunikatif, dia adalah individu yang sangat berdarah panas dan tidak mahir menyamarkan suasana hatinya. Teman kecil Chu Feng, aku sebenarnya sudah menduga bahwa kamu akan bertanya itu. Kamu memiliki 5 keterampilan rahasia. Jika aku tidak salah, salah satunya adalah teknik mendalam air abadi kan? Kata Du Xiangyu. Teknik mendalam air abadi, apakah keterampilan rahasia yang sama terkenalnya dengan teknik mendalam api abadi? Du Wan Wu terkejut mendengar kata-kata itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng memiliki 5 keterampilan rahasia. Dia tidak pernah menyangka bahwa salah satu dari mereka akan menjadi keterampilan rahasia yang sama terkenalnya dengan teknik mendalam abadi api. Namun, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Bagaimanapun, Du Wan Wu bahkan belum pernah melihat teknik mendalam abadi api. Jadi, bagaimana mungkin dia tahu seperti apa teknik mendalam air abadi? Namun, setelah mendengar kata-kata teknik mendalam abadi air, ia bisa menebak bahwa keterampilan rahasia yang digunakan Chu Feng untuk membuat humanoid dari air adalah teknik mendalam abadi air. Penglihatan senior benar-benar menakjubkan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia secara tidak langsung menjawab pertanyaan Du Xiangyu. Melihat bahwa Chu Feng telah mengkonfirmasi hal itu, ekspresi keterkejutan di wajah Du Wan Wu tumbuh lebih intens. Tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng menjadi lebih rumit. Sebenarnya, aku hanya menebak, Du Xiangyu tersenyum ringan. Ketika dia berbicara, dia berdiri dan berkata, sebenarnya, jika kamu ingin teknik mendalam api abadi, aku bisa menyerahkannya kepada kamu. Hanya, setelah leluhur kita, tidak pernah ada orang yang bisa mendapatkan teknik mendalam abadi api. Itu tidak mudah didapat. Petik 2. Namun, jika teman kecil Chu Feng tertarik, kamu dapat mencobanya.
Namun, teman kecil Chu Feng, aku harus memperingatkan kamu terlebih dahulu. Tempat di mana teknik keabadian abadi api ditempatkan adalah tempat di mana orang-orang dari Duklan kami dapat masuk dan pergi seperti yang mereka inginkan. Namun, bagi orang luar, ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Petik 2. Alasannya adalah karena itu adalah area terlarang nomor 1 Duklan kami, Inheritance Hall, kata Du Xiangyu. Jika senior benar-benar bersedia untuk memungkinkan junior untuk mengambil teknik mendalam abadi api, maka junior pasti akan bersedia untuk memasuki tempat itu dan mencobanya, kata Chu Feng sambil tersenyum.